Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kesempatannya kepada kita untuk belajar agama, untuk bertafaqquh fid din, hingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis di tempat ini. Maka insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Interaksi beliau dengan orang-orang terdekat beliau, baik itu keluarga, kerabat, tetangga atau teman-teman yang lainnya. Maka pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di halaman 98. Yang bawa kitabnya bisa dilihat di halaman 98. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para tetangga. Ketika kita mendapati realita ini, bahwa ternyata dalam Islam pun masalah bertetangga juga ada arahannya, juga ada bimbingannya. Ini semakin mempertegas kepada kita semua dan semakin membuat kita semua yakin bahwasanya Islam ini benar-benar agama yang sempurna. Sampai masalah bertetangga saja ada arahannya di dalam Islam. Masalah yang mungkin sepele bagi sebagian orang, atau bahkan mungkin tidak perlu pembahasan bagi sebagian orang yang lain, akan tetapi Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, agama yang dengannya kehidupan manusia akan menjadi baik, lebih baik dan sangat baik, ternyata juga mengatur, memberikan arahan tentang masalah bertetangga. Dan kita patut pahami dengan baik bahwasannya ketika kita mendapati betapa banyak arahan-arahan Islam dalam kehidupan kita, termasuk dalam masalah bertetangga di antaranya, itu merupakan demi kemaslahatan kita sendiri sebagai seorang hamba, demi kebaikan kita sendiri sebagai seorang manusia. Ketika Allah mengatakan harus begini, tidak boleh begitu saat kita bertetangga misalnya, itu demi kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mendapatkan untung apa-apa saat mewajibkan kita begini, saat kita melarang kita untuk begitu. Allah Subhanahu wa taala lakukan semua itu demi kemaslahatan kita sendiri, bukan demi keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kok aturan Islam itu banyak banget ya, ribet sekali, merepotkan sekali, sampai masalah tetangga saja dibahas segala. Rasanya nggak perlulah dibahas seperti ini. Enggak, jangan begitu. Kita harus berbaik sangka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya adanya bimbingan seperti ini, adanya arahan-arahan seperti ini, itu lagi-lagi demi kemaslahatan kita sendiri, bukan siapa-siapa. Penulis di sini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan para tetangga. Tetangga memiliki kedudukan yang agung dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuni." Malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkanku, mengingatkanku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa Jibril akan memberikan hak waris bagi tetangga, sampai aku mengira tetangga itu bakal menjadi ahli warisku. Saking apanya? Seringnya Jibril mengingatkan Nabi SAW untuk bersikap baik kepada tetangga. Dan Nabi SAW pastilah bersikap baik kepada tetangga. Akan tapi Jibril terus mengingatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya hak tetangga begitu besar bagi kita, sebagaimana kita juga berstatus sebagai tetangga bagi dia. Kita memiliki hak yang besar pada dirinya, dia pun juga memiliki hak yang besar pada diri kita. Maka saking pentingnya hak tetangga atau besarnya hak tetangga di dalam Islam, malaikat Jibril sampai begitu seringnya mengingatkan Nabi SAW untuk bersikap baik kepada tetangga. Apalagi kita tentu lebih butuh untuk diingatkan agar bersikap baik kepada tetangga. Dan ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga yang ada pada diri kita, sebagaimana kita pun punya hak yang begitu besar pada diri tetangga kita. Walaupun demikian, ya, kita tetap jangan bersikap egois, menuntut selalu hak kita agar ditunaikan, sementara kita tidak pandai dalam menunaikan hak tetangga kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu bersikap, begitulah kamu akan disikapi. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan akan berkesesuaian dengan perbuatan kita. Kalaulah kita belum disikapi baik oleh tetangga kita, nggak mustahil itu ternyata atau barangkali karena kita sendiri yang tidak bersikap baik kepada mereka. Sebagian ikhwah nih, sebagian saja ya, tidak semua, oknum katakanlah demikian, yang udah kenal ngaji, yang udah kenal manhaj, itu sama mereka-mereka yang belum ngaji, yang belum kenal manhaj, sikapnya dingin. Jangan begitu, sikapnya kaku, sikapnya datar. Padahal mereka adalah tetangga-tetangga. Melewati mereka ya tinggal lewat begitu saja, tidak ada sapa, tidak ada tegur, tidak ada salam. Padahal tidak demikian seharusnya. Seharusnya kita-kita yang sudah ngaji, kita-kita yang sudah paham manhaj, bisa lebih bersikap baik lagi dibandingkan mereka yang belum ngaji. Jangan gara-gara ulah kita akhirnya dakwah salafiyah ini tercoreng namanya. Alah, ngapain ngaji, ternyata ngaji sikapnya jadi kayak begitu. Sama tetangga aja kayak nggak kenal, ya. Sama tetangga kayak nggak kenal. Padahal harusnya jangan sampai begitu. Harusnya lewat kita lah dakwah salafiyah ini semakin cemerlang namanya. Kalaulah kita belum bisa berdakwah lewat lisan, lewat kajian, lewat nasihat, lewat ceramah, paling tidak kita bisa berdakwah lewat sikap kita. Bisa berdakwah lewat tutur kata kita yang baik, akhlak kita yang santun kepada mereka-mereka yang dekat dengan kita, hingga mereka pun yang belum kenal manhaj, hingga mereka pun yang belum ngaji salaf katakanlah demikian, tertarik untuk juga mau kenal manhaj, tertarik untuk juga mau kenal dakwah salaf. Oh, ternyata Masya Allah ya, orang yang selama ini diberitakan radikal, cingkrang, jenggotan, ternyata nggak kayak gitu realitanya. Orangnya ramah-ramah, orangnya welcome, terbuka terhadap lingkungan, mudah, ringan tangan dan lain sebagainya. Hingga apa? Nama dakwah salafiyah ini tidak tercoreng karena ulah sebagian kita yang tidak cakap dalam bersikap di tengah-tengah masyarakatnya. Ini menjadi sorotan ya, menjadi sorotan bagi sebagian ikhwah kita yang terkesan jadi kaku ketika sudah mulai ngaji ya, ketika sudah mulai paham agama. Orang yang alim, orang yang faqih, orang yang bertakwa itu tidak harus kaku ya, tidak harus pelit senyum, tidak. Bahkan Nabi SAW ya, dalam beberapa hadisnya menganjurkan kita untuk murah senyum ya, murah senyum kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, senyumanmu untuk saudaramu
merupakan sedekah, dinilai sebagai sedekah kepada tetangga juga, ya. Dan menebarkan salam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, memiliki dampak yang luar biasa sangat besar sekali, ya. Memiliki dampak yang luar biasa sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan benar-benar beriman, tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian kuberitahu tentang sebuah perkara yang jika kalian amalkan kalian akan saling menyayangi, tumbuh kasih sayang di antara sesama kalian, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan bisa kita buktikan langsung deh. Misalnya nanti pulang nih, ya, ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, ada orang-orang yang kelihatannya alergi gitu sama kita, ya, kaku sama kita, salamin aja ke dia. Pelan tapi pasti lama-lama dia juga akan melunak. Pelan tapi pasti lama-lama dia insya Allah akan mencair. Merupakan sebuah janji dari Nabi SAW bahwasanya menebarkan salam akan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama kaum muslim. Maka tebarkanlah salam, ya. Apalagi kalau di tempat kita itu belum terbudayakan yang namanya saling mengucap salam. Biasanya kalau di Jawa Tengah apa kalau ngelewatin orang? Ngomongnya apa? Hah? Ya? Apa? Monggo. Apa lagi selain monggo? Nyun sewu. Minta 1000 ya. Nyun sewu ya. Coba diganti pakai assalamualaikum. Walaupun awalnya pasti mereka kaku karena belum biasa, ya. Belum biasa. Dulu ana sharing pengalaman pribadi aja. Saking kakunya masyarakat kita, kadang kalau kita ucapkan salam ke mereka, mereka tuh jadi kayak kaget. Saking kagetnya tuh mau jawab jadi bingung. Assalamualaikum dijawabnya assalamualaikum lagi, ya. Sambil kayak terkejut begitu. Tapi lama-lama biasa dan akhirnya mereka yang memulai duluan. Coba apa enggak jadi jariah itu buat kita nanti kalau kita udah tinggalin kampung itu, entah pindah, entah meninggal dunia, sementara kebiasaan saling menebar salam sudah mulai ada di sana lewat kita. Tadinya belum ada, ya. Maka dengan hal-hal yang sesederhana seperti ini, subhanallah banyak kebaikan yang akan bisa kita dapatkan, ya. Terutama tadi akan tumbuh kasih sayang di antara sama kita. Enggak kok, dia orangnya ramah kok sama saya, hilang suudzon jadinya, ya. Coba enggak ada kasih sayang, enggak ada tebar salam, suudzon itu luar biasa, ya, membara di dalam hati masing-masing kita. Iya tuh orangnya tuh kayak gitu, kalau lewat nyelonong gitu aja, ya, kayak enggak kenal sama kita dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Merembet ke dosa-dosa yang lain, ya, suudzon lah dan sebagainya. Tapi kalau, ya, mulai ada kasih sayang di antara kita, keramahan di antara kita, maka apa? Insya Allah peluang-peluang seperti itu akan terminimalisir, bahkan tertutup sama sekali insya Allah. Ya, jangan kalah sama petugas SPBU, ya. Nah, kan mereka punya moto apa? Senyum, ya, sapa, salam, ya. Itu petugas SPBU aja, ya. Diharuskan begitu, ya. Masa kita kalah sama mereka? Harusnya enggak demikian, ya. Kita harus lebih semangat lagi, karena ini selain sebenarnya budaya masyarakat kita itu murah senyum, sebenarnya ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyarakat kita itu dikenal oleh publik mancanegara sebagai masyarakat yang murah senyum, masyarakat yang ramah, ya. Tapi jangan sampai keramahan itu hilang gara-gara kita ngaji, ya. Jangan sampai keramahan itu hilang gara-gara kita kenal manhaj, ya. Jadi nanti manhaj ini yang tercoreng namanya, dakwah ini yang tercoreng namanya gara-gara perilaku kita yang tidak benar. Kemudian penulis berkata, beliau mewasiatkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan perbanyaklah kuahnya. Janganlah engkau lupa membagikannya kepada tetanggamu, ya. Ini bahkan anjuran dari Nabi SAW untuk berbagi kepada tetangga. Dan ini juga sama seperti salam, akan memunculkan kebahagiaan, akan memunculkan husnudzon, akan memunculkan kasih sayang di antara sesama tetangga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu,
ya, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi, ya. Dan orang-orang awam itu, ya ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, kalau kita bagi itu makanan apa aja yang bisa kita bagi, mereka senang, ya. Apalagi orang Jawa Tengah itu yang memang Masya Allah tabiatnya itu halus-halus, insya Allah begitu. Mereka nggak akan ngelihat pada apa makanannya, tapi perhatian yang kita berikan kepada mereka, ya. Apalagi kalau ternyata yang kita berikan memang sangat berharga, bernilai, makin senang lagi mereka. Dan diantara bukti bahwasanya mereka senang, nanti mereka akan biasanya balikin ke kita, bukan balikin makanan yang ditolak, bukan, tapi dia balik hadiahkan makanan ke kita, dan keterusan kayak begitu biasanya, ya. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan Abu Dzar untuk banyakin kuahnya supaya bisa dibagi kepada tetangga, ya. Ini maksudnya hal terminimal yang bisa kamu bagi. Kalau dengan cara membanyakkan kuahnya, lakukanlah, ya. Tentu kalau bisa banyakin kuahnya, banyakin dagingnya, itu lebih bagus lagi, ya. Tapi terminimal seperti ini. Kalau bisanya kamu ya berbagi cuma dengan cara banyakin kuahnya, ya, toppingnya sedikit, isiannya sedikit, ya udah mau gimana lagi. Kamu bisanya itu lakukanlah daripada tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya bukan berarti tidak harus kita tinggalkan semuanya. Bisa berbagi sedikit enggak apa-apa dibanding tidak sama sekali, ya. Tetap lebih baik dibanding tidak sama sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk masalah tetangga kadang kita bingung, ya, mana yang mau kita bagi, saking dempet-dempetannya rumah kita, ya, saking banyaknya tetangga kita, saking banyaknya yang ramah sama kita atau kita ramah sama mereka. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan arahan, cari yang rumahnya atau pintu rumahnya paling dekat dengan kita, ya. Wallahu alam bisawab. Apa hikmahnya? Barangkali diantara hikmahnya, ya, diperintahkan untuk utamakan yang pintunya paling dekat dengan kita, karena mereka lah yang paling tahu, ya, dengan rumah kita. Kadang kita marah sama anak, mereka yang tahu, ya. Nah, itu bisa ditutup dengan makanan yang kita berikan, atau kita masak wanginya sampai ke rumah mereka, kan nggak mustahil, ya, nggak mustahil, sehingga mereka lebih diutamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, ila aqrabihima min kababan, ya, berikanlah kepada tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan rumahmu, ya, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan memperingatkan dari bahaya mengganggu tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang merasa tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya, dari kejelekan-kejelekannya, dari gangguannya. Maka di hadis ini kita diarahkan oleh Islam untuk meminimalisir gangguan terhadap tetangga, ya. Nyetel kajian kencang-kencang jangan, nggak usah kayak gitu, ya. Nyetel murotal kencang-kencang, tetangga kita bisa terganggu, ya. Atau barangkali, ya, pengalaman pribadi, ana yang terganggu qadarullah ini ya, bakar sampah, ya. Sebagian kita kadang bakar sampah itu nggak kenal waktu, ya. Kita mau negor nggak enak, ya, tapi didimin juga nggak enak. Itu asap kemana-mana, ya, bikin kita ampek lah, ya, bikin pakaian kita jadi bau dan lain sebagainya. Maka itu juga dihindari, ya. Mendingan bayar iuran sampah, kemudian nanti ditarik sampah kita oleh petugas-petugas yang sudah dibayar itu, daripada kita, ya, karena cuman pengen irit sedikit aja tapi malah ganggu tetangga. Iuran sampah kan nggak mahal, ya. Kalau di sini rata-rata berapa sebulannya? 10.000. Nggak ada iuran ini, jangan-jangan nih bakar semua 5.000, 10.000, 15.000, sekitaran segitu, nggak mahal untuk 1 bulan sekali, daripada kita bakar sampah setiap hari, setiap sore atau 2 hari sekali. Kemudian apa? Tetangga kita terganggu, kemudian dia mau ngomong juga nggak enak, ya. Kita kan diantara tabiat masyarakat kita nggak enakannya luar biasa, ya. Lebih baik ngempet perasaan, ya, daripada nyinggung orang lain walaupun posisinya benar, ya. Hal-hal seperti ini juga diperhatikan, ya. Manasin kendaraan barangkali, ya, suaranya bising atau knalpotnya, asap knalpotnya mengganggu, itu juga diperhatikan hal semacam itu, ya. Terus gimana? Ya, cari yang tidak sebising itukah atau tidak semengganggu itukah, supaya meminimalisir gangguan kita terhadap tetangga, ya.
penggunaan jalan umum juga ya. Buat apa biasanya? Buat walimah ya. Tetangga kita jadi keganggu ya, mau lewat aja harus muter jauh ya, dan lain sebagainya. Maka banyak sekali sebenarnya hal-hal yang terjadi di sekitaran kita yang sebenarnya berpotensi mengganggu tetangga, hanya saja tetangga lebih memilih untuk diam ya. Diam bukan berarti tiba-tiba jadi sah-sah saja, enggak, tetap seharusnya ditinggalkan ya, walaupun mereka tidak komplain ke kita, walaupun mereka tidak protes ke kita, tapi ya paling enggak kitalah yang tahu diri, kitalah yang paham situasi kondisi bagaimana masyarakat kita, di mana kebanyakan orangnya itu enggak enakan ya untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan komplain atau protes kepada orang lain. Di hadis yang terakhir bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan barometer baiknya keimanan kita kepada Allah ya, dan hari akhir, sikap kita terhadap tetangga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai barometer, tolak ukur seberapa jauh baiknya keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya jangan ganggu tetangganya. Artinya apa? Kamu nih kalau beneran beriman kepada Allah dan hari akhir, udah mulai sekarang jangan ganggu tetangga dengan hal apapun yang pada intinya berpotensi mengganggu mereka, jangan ya. Tapi kalau kamu masih ngeyel, nekat ganggu tetangga aja, itu menunjukkan lemahnya kadar imanmu terhadap Allah dan hari akhir. Sampai dijadikan sebagai barometer oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak ukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seberapa baguskah kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Lewat apa? Lewat sikap kita terhadap tetangga. Dan kita kalau ditanya mau jadi orang yang baik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir atau tidak mau, pasti jawabannya kita mau. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang baik keimanannya kepada Allah dan hari akhir adalah sikap baik kita terhadap tetangga. Jangan sampai mengganggu mereka. Jangan sampai mengganggu mereka. Karena apa? Mengganggu tetangga dosanya sungguh luar biasa besar. Sungguh luar biasa besar, bisa berlipat kali dibandingkan mengganggu orang lain yang bukan tetangga kita, dibanding mengganggu orang lain yang bukan tetangga kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Menurut kalian apa pendapat kalian tentang perbuatan zina? Maka para sahabat qalu harramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila qiyamah. Para sahabat menjawab, zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat nanti. Dia merupakan perbuatan yang haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la an yazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita yang berbeda, itu dosanya masih lebih ringan dibandingkan berzina dengan istri tetangganya. Berzina dengan istri tetangganya. Artinya berzina dengan tetangga dosanya berapa kali lipat lebih besar? 10 kali lipat dibandingkan berzina dengan yang bukan tetangganya. Sama seperti dosa yang lain. Beliau lanjutkan lagi, ma taquluna fis sariqah? Apa pendapat kalian tentang pencurian? Maka para sahabat mengatakan, harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Pencurian merupakan tindakan yang Allah dan Rasulnya haramkan, maka pencurian merupakan perbuatan yang haram, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW menimpali jawaban mereka, la an yasriqa ar-rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa jarahu. Sungguh seseorang mencuri 10 unit rumah, itu dosanya tetap lebih ringan dibandingkan mencuri rumah tetangganya sendiri ya. Tapi ini bukan berarti jadi kabar gembira untuk nyuri rumah selain tetangga, bukan. Fokusnya justru ke tetangganya ini ya. Ternyata dosa ngejahati tetangga itu luar biasa berkali lipat besarnya. Berapa kali lipat tadi? 10 ya. Dan ini berlaku pada semua dosa saja, bukan cuman pada zina, bukan cuman pada mencuri ya. Mengganggu kenyamanan istirahat orang lain itu dosa enggak? Dosa.
tapi mengganggu kenyamanan istirahat tetangga, dosanya 10 kali lebih besar lagi, ya. Oleh karenanya kita harus benar-benar sensitif nih sama hal-hal yang kiranya berpotensi mengganggu tetangga kita. Parkir, ya, parkir nih yang punya mobil tapi nggak punya lahan parkir, segera dipikirin gimana caranya mobil saya parkir dan nggak ganggu lalu lintas tetangga, ya. Jangan sampai tetangga kita ngerasa keganggu tapi dia nggak berani ngomong, nggak enakan ngomong, ya. Sampah juga, ya. Atau barangkali kelakuan anak kita yang berantak-berantakin mainan, berantak-berantakin lain sebagainya di depan rumah tetangga. Kita harus apa? Harus sensitif dengan hal yang demikian, harus peka dengan hal yang demikian, karena demi keselamatan kita sendiri, ya, demi keselamatan kita sendiri, terhindar daripada dosa terhadap tetangga. Maka ini sebagian hadis-hadis yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada intinya semua hadis ini sudah lebih daripada cukup untuk menginformasikan kepada kita sekaligus mengingatkan kita semua betapa besarnya hak para tetangga, ya. Hatta dia bukan orang muslim sekalipun, ya, hatta dia bukan orang muslim sekalipun dia tetap, ya, berstatus sebagai tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk, ya. Beliau berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk, dan beliau tidak mungkin berlindung kepada Allah kecuali memang dari suatu hal yang jelek, kecuali memang dari suatu hal yang negatif, ya. Ketika beliau berlindung dari sesuatu hal, pasti suatu hal itu merupakan hal yang negatif. Dan di antara satu hal yang Nabi SAW minta perlindungannya kepada Allah adalah minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan dari anak yang bersikap seolah sebagai majikan bagi diriku. Ini anak yang apa kira-kira? Bakti atau durhaka? Durhaka, ya. Wa min malin yakunu alayya adaban. Sebentar, kelewat satu. Wa min zaujin tusyayibuni qabla al-masyib. Pertama, dari tetangga yang buruk. Kedua, dari zaujin tusyayibuni qabla al-masyib, ya, dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya aku beruban, yang membuat aku tua sebelum waktunya aku menua. Maksudnya istri yang bagaimana ini? Istri yang bikin suami pusing, ya. Akhirnya banyak pikiran terus suaminya, kelihatan lebih tua dari teman-temannya. Gara-gara apa? Banyak pikiran, ya. Atau sebaliknya juga, suami yang bikin istrinya cepat tua, ya, karena sikapnya yang naudzubillah min dzalik, ya, sama aja, entah istri terhadap suami, entah suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga baru tadi, dari anak yang seolah menjadi majikan bagi diriku, yaitu anak yang durhaka. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan dari harta yang justru menyiksa diriku, ya, harta yang tidak membuatku tenang, harta yang justru membuatku gelisah, ketakutan dan lain sebagainya, itu harta yang tidak berkah, harta yang haram. Dan yang kelima, wa min khalilin makir, ya, dan dari teman dekat yang banyak menipu, ya. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, matanya seakan memandang penuh kasih kepadaku, tapi hatinya selalu mengintai kesalahan-kesalahanku. In ra'a minni hasanatan dafanaha wa in ra'a minni sayyi'atan adha'aha. Kalau dia mendapati kebaikanku, dia akan pendam, ya, tidak dianggap seakan-akan kebaikan itu tidak ada. Wa in ra'a minni sayyi'atan adha'aha, tapi kalau dia menjumpai kejelekan, kekurangan dari diriku, dia akan sebar-sebarkan di khalayak manusia. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keempat hal yang berikutnya, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada tetangga yang buruk, ya. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan al-jar qabla ad-dar, ya. Kalau mau cari rumah itu lihat dulu lingkungannya, lihat dulu tetangganya, jangan asal murah, ya, jangan asal bebas banjir tapi lingkungannya enggak kondusif, ya, untuk kita melaksanakan syariat Islam, ya. Jangan sampai demikian, ya. Walaupun sebagian kita tidak dipungkiri ketika membeli atau mencari rumah itu, ya, pertimbangannya pasti yang murah, kualitas bagus, bebas banjir dan sebagainya, hal-hal yang bersifat teknis, ya. Akan tapi hal semacam ini juga tidak boleh dilupakan, yaitu lingkungan yang islami, lingkungan yang kondusif, ya, dari tetangga yang buruk, kemudian dari istri atau dari pasangan yang membuat kita tua sebelum waktunya,
Kemudian yang ketiga dari anak yang bersikap seakan majikan bagi kita. Yang keempat dari harta yang menyiksa, dan dari yang kelima dari teman yang penuh dengan tipuan, ya, dari teman yang penuh dengan tipuan. Maka pas sekali hadis ini dengan pembahasan selanjutnya di halaman 99, persahabatan yang tulus, ya, persahabatan yang tulus. Tidak seperti tadi sahabat dekat yang penuh dengan tipu muslihat kepada kita, ya, tipu muslihat kepada kita. Kelihatannya dia sayang sama kita, kelihatannya dia benar-benar perhatian sama kita, tapi sejatinya dia punya niat buruk buat kita, ya. Nabi SAW berlindung daripada teman dekat yang seperti ini. Di antara sifatnya itu tadi, kalau dia menjumpai kebaikan kita, dia pendam, dia kubur, seakan-akan kita nggak pernah berbuat baik. Tapi begitu kita melakukan kejelekan dan dia mengetahuinya, apa yang dia lakukan, dia sebar-sebarkan, ya. Misalnya kalau sekarang ini ya zamannya foto, ya, atau video, di foto, di video, kemudian di share kemana-mana, ya. Itu bukan teman yang baik, ya, justru teman yang buruk yang harus segera kita tinggalkan, yang harus segera kita jauhi. Persahabatan yang tulus. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, setiap kali disampaikan kepada beliau sesuatu yang kurang berkenan dari seseorang, beliau tidak mengatakan apa maunya si fulan berkata demikian. Beliau justru mengatakan apa maunya mereka berkata demikian. Gimana maksudnya? Jadi ketika ada yang menyampaikan kepada beliau, si fulan ngomong begini begitu tentang dirimu, ya, yang menjadi fokus Nabi SAW itu bukan tentang yang diberitakan, tapi justru yang membawa berita. Maksud kamu ngapain nyampe-nyampein kayak begini, ya? Bukan malah yang dipertanyakan oleh beliau yang sedang diberitakan, yang katanya ngomongin jelek, yang katanya ya ngibahin lah dan lain sebagainya. Bukan itu yang jadi fokus Nabi SAW. Yang jadi fokus Nabi SAW justru si pembawa berita ini, kamu maunya apa, ya? Menyampaikan si fulan ngomongin aku, menyampaikan si fulan jelek-jelekin aku, mau kamu apa? Mau aku musuhan sama dia, ya? Mau aku ngebenci dia? Kamu tuh maunya kayak begitu, ya? Jadi begitulah Nabi SAW langsung fokus kepada si pembawa berita, bukan pihak yang diberitakan. Dan ini diamalkan oleh para ulama, ya, diamalkan oleh para ulama, ya. Bahkan di antara contoh yang Anda ingat, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala misalnya, yang sering berkunjung Indonesia, ya, terutama sebelum pandemi saat ini, ada orang-orang yang menyampaikan demikian, ya, berita bahwasanya Anda begini, Anda begitu. Beliau tidak terprovokasi, ya, tidak terpancing, tidak tersulut dan lain sebagainya. Justru beliau malah bersikap menghadapinya dengan tenang, ya. Alhamdulillah yang dia ketahui hanya sedikit daripada kejelekanku, ya. Alhamdulillah hanya sedikit dari kejelekanku yang dia ketahui, ya. Artinya apa? Kalaupun fakta begitu, ya, kejelekan yang diomongin orang terhadap kita, kalaupun fakta, ya berarti paling enggak baru segitu. Sebenarnya apa? Kita masih punya kejelekan yang lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala apakan? Tutup, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tutup. Makanya kalau ada orang misalnya ngomongin kejelekan kita, ya, dan ternyata itu fakta, pertama jangan tersulut emosi, ya. Jangan kepancing. Yang kedua apa? Itu jadi bahan evaluasi kita, ya. Jadi bahan evaluasi kita secara langsung atau tidak, itu merupakan teguran buat kita untuk jangan seperti itu, ya, untuk jangan bersikap begitu lagi. Yang ketiga, setidaknya kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak dosa-dosa lain yang, ya, Allah Subhanahu wa taala tutupi daripada khalayak agar mereka tidak tahu. Kan ada sebuah doa yang, ya, ma'thur dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendapatkan pujian. Ada orang nih muji kita, ya, Masya Allah begini begitu macam-macam, ya. Ada riwayat doa dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Apa doanya? Jamaah sekalian, bismillah. Nggak pernah dipuji bagaimana nih? Atau nggak pernah doa ketika dipuji? Doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah,
jangan kau catat sebagai dosa pujian mereka terhadapku ini. Nggak jarang pujian menjadi ujian. Mungkin nggak? Mungkin yang tadinya kita nggak besar hati, gara-gara puji jadi apa? Besar hati, bahkan besar kepala. Ya, yang tadinya nggak ngarepin pujian dalam beramal, begitu dapat pujian besoknya beramal jadi ngarepin pujian. Ya, maka antara pujian dengan ujian itu beda-beda tipis. Bedanya di mana? Di huruf P aja ya. Pujian, ujian. Maka itu yang pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ini yang sering-sering dapat pujian wajib hafal doa ini ya. Dapat pujian dari atasannya atau dari bawahannya, dari masyarakatnya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya, puji, abi masya Allah ya gini ya, dan lain sebagainya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau catat sebagai dosa pujian mereka ini terhadapku. Pujian mereka terhadapku ini jangan jadikan ini dosa. Yang kedua apa? Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni dosaku yang tidak mereka ketahui. Yang mereka tahu cuman apanya? Bagus-bagusnya aja dari diriku. Sementara sisi gelapku, kejelekanku mereka enggak tahu. Nah, ampuni yang ini nih ya Allah yang tidak mereka tahu nih. Ya. Dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ini ampuni ya Allah. Dan alhamdulillah ya, kita punya dosa banyak sekali tapi masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ana enggak tahu dosa bapak-bapak. Bapak-bapak enggak tahu dosa ana. Siapa yang nutup semua dosa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bukan? Nikmat, ya. Maka dosa-dosa yang masih engkau tutup ya Allah sampai saat ini ampuni. Seandainya dosa itu bisa diketahui orang lain, jangankan diketahui, kecium aja baunya gitu ya, pasti enggak ada yang mau duduk bareng kita, ya. Seorang salaf pernah berkata, "Lau kana lirrihi lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya dosa itu mengeluarkan bau, pasti nggak ada orang yang mau duduk bersama saya, ya. Pasti nggak ada orang yang mau duduk sama saya. Bapak nggak mau duduk bersebelahan, bapak nggak mau ngaji di sini sama anak, ya. Karena apa? Tahu dosa anak apa? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala semua tutupi dosa itu hingga akhirnya apa? Kita pun masih disayang sama orang, ya. Jadi itu yang kedua, waghfir lima la ya'lamun. Ya, ampuni aku atas dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Yang ketiga, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dibandingkan apa yang mereka kira. Mereka mengira aku ramah, jadikan aku lebih ramah ya Allah. Mereka mengira aku ini santun orangnya, jadikan aku lebih santun, benar-benar lebih santun daripada yang mereka nilai, ya. Mereka mengira aku ini orang yang baik terhadap keluarga, jadikan aku orang yang paling baik terhadap keluarga, beneran ya Allah. Maka subhanallah doa ini ya, kalau kita baca sesaat setelah kita dipuji, itu akan apa ya, meredam hati kita untuk tetap membumi, ya, untuk tetap rendah hati, enggak jadi apa, tinggi hati, besar kepala. Coba dipuji, ya, jangankan doa ini minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala saja enggak, ya. Maka apa yang terjadi? Kita akan besar hati, besar kepala, ya. Yang tadinya pujian jadi ujian, jadi dosa buat kita. Jangan demikian. Maka kita hafalkan doa ini dan kita baca sesaat setelah kita puji. Tentunya ketika membacanya kita harus paham dan meresapinya supaya benar-benar ya berdampak positif bagi hati kita. Jadi demikian Nabi SAW kalau ada yang memberitakan kejelekan tentang beliau, ya, oh si fulan begini begitu, yang jadi fokusnya bukan pihak yang diberitakan tapi pihak yang membawa berita. Maksud kamu apa ngomong begitu? Maunya apa? Ya, fokusnya ke sini aja ya, yang ada di hadapannya yang benar-benar dijumpai langsung. Naam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pernah suatu kali seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas celupan berwarna kuning di pakaiannya, bekas za'faran. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang menegur sesuatu yang dibenci pada seseorang di hadapannya langsung. Setelah lelaki itu pergi, beliau pun berkata, "Lau amartum hada an yaghsila dza'anhu." Alangkah baiknya jika kalian perintahkan lelaki itu untuk menghilangkan bekas za'faran itu dari bajunya, ya. Ini juga menjadi etika dalam bersahabat, ya, berinteraksi dengan orang lain, yaitu tetap apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW melihat dan beliau tidak menyukai hal semacam ini, ya. Akan tapi beliau tidak langsung menegurnya. Walaupun tidak langsung menegurnya, beliau tetap
memesankan kepada yang lain untuk menyampaikan tegurannya. Kadang kita ngerasa ya nggak sampai hati, nggak enak hati untuk menegur seseorang karena satu dan lain alasan. Maka kita bisa minta tolong kepada orang lain yang mungkin lebih dekat dengan dia, ya. Coba bilangin itu bapaknya, ya, untuk lebih baik lagi bersikap kepada tetangga. Sampaikan kepada anaknya biar anaknya nanti yang ngomong, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya. Maka intinya tetap tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar walaupun bersahabat. Sahabat justru demikian, yaitu orang-orang yang mengingatkan kita ketika kita lupa melaksanakan yang harus kita laksanakan, atau ketika kita lupa meninggalkan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dia akan mengingatkan kita, bukan justru membiarkan kita, Makanya persahabatan yang langgeng, ya, yang abadi sampai ke akhirat nanti adalah persahabatan yang demikian, yang dibangun di atas ketakwaan, saling ingat mengingatkan. Adapun persahabatan yang dibangun, ya, tidak atas dasar ketakwaan, maka akan sirna, bahkan tidak mustahil berubah berbalik menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua teman dekat pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang melandaskan pertemanannya dengan ketakwaan. Artinya kita kalau cari teman, lihat takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal, ya, dia pandai membuat kita senang, orangnya nyaman, jangan asal seperti itu. Itu pertimbangan baik, tapi ada pertimbangan yang lebih baik lagi, yang lebih, ya, mendasar lagi, yaitu masalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan asal karena urusan-urusan dunia saja kita jadikan seseorang sebagai teman dekat tanpa memperdulikan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlanjur gimana? Ya kita arahkan agar teman kita itu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung ditinggalkan. Ya, kalau kita masih bisa berusaha menuntunnya, membimbingnya menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, tentu itu lebih baik, tentu itu lebih bagus, ya. Bahkan kita menjadi wasilah, menjadi jembatan tersampaikannya hidayah Allah kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada seseorang lewat dirimu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan seekor unta merah, ya. Artinya betapa besar fadilah menjadi perantara tersampaikannya hidayah Allah kepada seseorang, ya. Itu merupakan fadilah yang sangat luar biasa besar ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjadi perantara tersampaikannya hidayah Allah kepada seseorang. Dan orang-orang yang melandasi pertemanannya karena urusan-urusan duniawi saja, ya, selain dia akan bermusuhan dengan temannya, dia pasti akan menyesal, dan penyesalan di hari itu tidaklah berguna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Orang-orang zalim pada saat itu, ya, banyak pendosa atau banyak dosanya, pada saat itu akan menyesal. Yang bisa mereka lakukan hanya menggigiti jari jemarinya saja sebagai tanda mereka sangat menyesal. Kemudian dia berkata, duhai kiranya dulu aku menjadikan petunjuk Rasul sebagai jalan hidupku. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Penyesalan, salah milih teman, ya. Makanya bapak-bapak yang anaknya sudah mulai beranjak dewasa, jangan lupa untuk terus mengingatkan, pandai-pandailah berteman atau cari teman. Jangan sembarangan, jangan asal ngajak senang-senang aja terus langsung dijadikan sebagai teman dekat yang dipercaya, yang didengarnya. Apalagi anak-anak beranjak dewasa itu biasanya lebih menomorsatukan teman daripada orang tua, ya. Maka disitulah fungsi orang tua sebisa mungkin menjadi pihak yang nyaman bagi anaknya, agar anak itu tidak mencari-cari solusi di pihak yang lain yang belum tentu jelas kemana arah mereka, ya. Di situ tugas kita sebagai orang tua. Dia menyesal karena salah pilih teman. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya
Aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah membuatku tersesat dari petunjuk Allah, padahal petunjuk Allah itu sudah datang. Orang tuaku sudah mengingatkanku, istriku sudah mengingatkanku, atau suamiku sudah mengingatkanku, ya. Teman-teman di kajian sudah mengingatkanku, asatidzah sudah mengingatkanku, tapi aku lebih memilih teman ini, ternyata aku salah. Ya, penyesalan di hari itu tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna, dan ini menjadi bahan evaluasi kita semua lagi, ya, kepada siapa kita berteman atau dengan siapa kita berteman dekat. Ya, kalau masalah kenal sekedar relasi saja itu tidak seberapa urgent urusannya, ya, tapi kalau sudah sampai berteman dekat, ya, apa saja kita curahkan kepada dia, kita percayakan kepada dia, nah itu harus lebih selektif lagi. Bahkan agama seseorang itu kualitasnya bergantung dengan agama teman-temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Agama atau kualitas agama seseorang itu tergantung kepada siapa, dengan siapa dia berteman. Ya, model-modelnya nggak jauh lah dari temannya. Maka hendaknya kalian lihat lagi dengan siapa kalian berteman. Apakah dengan orang-orang baik ataukah dengan yang sebaliknya. Masing-masing kita evaluasi lagi, apakah kita sudah sejalan dengan yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Kalau belum, masih ada waktu untuk memperbaiki semua keadaan sebelum terlambat, sebelum datangnya masa di mana menyesal tidak lagi berguna. Ya, agama kita tergantung dengan bagaimana kondisi agama teman-teman kita. Oleh karenanya kalau mau nerima seseorang, ya, jadi menantukah misalnya, ya, atau jadi karyawankah, lihat lingkungan dia sebelumnya seperti apa, ya, tempat dia bergaul seperti apa, di mana dengan siapa dia bergaul, itu ditelusuri baik-baik, ya. Bahkan sekarang kalau nggak salah jejak digital pun juga ditelusuri sebelum satu perusahaan menerima seseorang menjadi karyawan di sana, ya. Gimana rekam jejak digital nih orang nih, kalau komentar tuh gimana, kalau posting tautan atau postingan tuh gimana model orang ini, bahkan sampai ditelusuri semuanya. Itu perusahaan yang nggak kenal agama aja sampai menerapkan seperti itu, sebelum dia menerima seseorang menjadi pekerja atau karyawan di tempatnya. Apalagi nanti bapak-bapak barangkali yang punya putri, kemudian ada seorang yang hendak meminangnya, ya, dicari tahu benar-benar orang ini bagaimana, di mana dia tumbuh, lingkungannya seperti apa, dengan siapa dia bergaul, cari rekomendasi, ya, punya rekomendasi dari ustadz siapa, ya, supaya kita pun sebagai orang tua, sebagai ayah, melepas putri kita pun lebih tenang. Karena Nabi SAW kan demikian, ya, memesankan bagi kepada bapak, ya, wali, ketika hendak melepaskan putrinya kepada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, syaratnya harus ada dua laki-laki ini, ya, syaratnya harus ada dua. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika ada seorang laki-laki yang datang kepada kalian meminang putri kalian dan kalian suka terhadap dua, agamanya dan akhlaknya, ya, agama dan akhlak. Jadi bapak sebelum menerima lamaran laki-laki untuk putri bapak nanti, lihat dua hal ini, agama dan akhlak. Jangan cuma agama aja, ya, misalnya S1 Madinah misalnya, bagus tapi tidak menjadi garansi, walaupun insya Allah, ya, lebih dekat kepada sikap baik, akan tapi tidak menjadi jaminan. Ya, lihat kepada agama dan akhlaknya. Mesir, ya, Libya, Jember atau yang lain sebagainya, itu semuanya bagus, tapi jangan cukupkan dengan pengetahuan agama saja. Satu lagi, akhlak itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Kita akan melepas putri kita kepada dia di mana dia menjadi pemimpinnya, ya, di mana dia menjadi pemimpin. Beda kalau laki-laki yang melamar, ya, laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan, yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bagian agamanya saja. Apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li arba', ya, wanita itu dinikahi karena empat alasan. Karena hartanya, karena garis keturunannya, ya, karena kecantikannya, dan keempat karena kualitas agamanya. Maka carilah wanita yang berkualitas agamanya, kamu akan beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya sekedar mengingatkan, carilah wanita yang beragama, ya.
Karena apa? Nanti kepemimpinan akan tetap ada di tangan laki-laki. Masalah akhlak insya Allah urusannya nggak seberat ketika istri yang harus membenahi akhlak suaminya. Ya, suami membenahi akhlak istri itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau istri yang harus membenahi akhlak suami. Karena posisinya suami sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Rasa ego, rasa gengsi dan lain sebagainya itu ada saja pada diri seorang pemimpin. Ya. Akan tapi kalau suami harus membenahi akhlak istri berat, tapi tidak seberat yang sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tuhramu 'alaihi an-nar? Tarham 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin." Bismillah. Tuharram ini salah ketik ini kayaknya. Setelah tanda tanya ini. Setelah tanda tanya kok turham, harusnya tuharram. Ta, ha, baru ro. Kalau di kita ini apa? Ta terus ro ya. Harusnya tuharram. Bisa dikoreksi sekalian yang bawa bukunya, bukan turham, bukan, tapi tuharram. Inginkah aku kabarkan kepadamu orang yang diselamatkan dari neraka, atau dijauhkan api neraka dijauhkan darinya? Siapa dia? Setiap orang yang ramah, lemah lembut dan murah hati. Ya, ramah, lemah lembut dan murah hati. Ya. Maka orang yang punya sikap demikianlah yang akan dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan sifat-sifat ini pada keluarga itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan sifat ini pada keluarga tersebut. Innallaha ta'ala idza arada bi ahli baitinil khaira adkhala fihimur rifqa. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah akan tanamkan, Allah akan munculkan ya, kelemah lembutan, keramahan, ketenangan, kemudahan di tengah-tengah mereka. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Maka sebelum kita bersikap baik kepada orang-orang di luaran sana, kepada teman-teman kita, ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan sikap baik kita, yaitu keluarga kita sendiri. Nah, demikianlah juga bergaul ya, berteman dengan orang lain atau berteman dengan teman-teman kita juga harus bersikap demikian. Ya. Kita bersikap baik kepada mereka bukan agar mereka bersikap baik kepada kita, karena ini merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang juga harus diperhatikan saat kita berteman adalah pandai-pandailah menutup aib teman kita. Dan menutup aib bukan berarti tidak melakukan perbaikan, bukan berarti tidak meluruskan kesalahannya, bukan berarti tidak menasihatinya. Tetap nasihati, akan tetapi jangan dibeberkan. Kadang orang salah paham, menasihati jatuhnya malah jadi menyebarluaskan kesalahan karena tidak pandai, tidak cakap dalam menegur. Di depan khalayak kah, di depan anak-anaknya dia tegur, jangan begitu ya. Tunggu nanti ketika hanya antara kita dan dia saja, kita sampaikan bahwa hendaknya jangan begini dan begitu, hingga akhirnya dia pun benar-benar menerima nasihat sebagai nasihat, bukan nasihat diterima sebagai pembeberan aib, bukan gara-gara kita yang salah dalam cara menyampaikannya ya. Pernah ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika melewati majelis muridnya, ternyata didapati muridnya salah menyampaikan materi. Pada saat itu Imam Ahmad bisa saja langsung mengoreksinya di depan jamaah muridnya sendiri, akan tapi ditunda oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya. Sampai larut malam Imam Ahmad baru datang ke rumah itu, ke rumah muridnya itu, bertamu tengah malam dan menyampaikan koreksiannya tadi ya. Tidak ingin orang lain tahu. Kemudian apa? Dipilih waktu yang benar-benar kebanyakan orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sudah ambil istirahatnya masing-masing, barulah disampaikan
oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang kesalahan muridnya tadi. Dan si murid tentu pasti akan membekas. Subhanallah, beliau benar-benar menginginkan kebaikan buat saya, ya, beliau memberikan koreksian ini buat saya, tidak ingin menjatuhkan marwah atau muruah saya di depan jamaah, bahkan di depan keluarga pun tidak, ya. Imam Ahmad pilih waktu yang sudah larut malam agar apa? Ya, jangankan jamaah, keluarganya aja kalau bisa jangan sampai tahu. Nanti biar dia yang koreksi sendiri atau perbaiki sendiri, ya, kesalahannya itu saat besok mengajar lagi, ya, tanpa harus dibeberkan kesalahannya oleh guru yang menegurnya di hadapan jamaah. Padahal Imam Ahmad bisa-bisa saja, ya, apalagi posisinya sebagai guru, menegur muridnya itu salah nggak salah, ya. Akan tapi beliau tetap memperhatikan kedudukan muridnya di hadapan para jamaahnya atau murid-muridnya juga, ya. Jadi hendaknya kita menutup, ya, aib atau kesalahan teman kita, walaupun demikian tetap lakukan perbaikan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-mu'min yatlubu ma'azira ikhwanih. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang selalu berusaha mencarikan uzur bagi saudara-saudaranya saat mendapati kesalahan mereka. Carikan uzur dulu. Kok tadi saya ngelihat dia makan pakai tangan kiri, ya. Pertama yang harus kita lakukan sebagai mukmin yang benar-benar mukmin sejati, carikan uzur dulu. Misalnya apa? Mungkin tangan kanannya lagi sakit. Bisa nggak? Bisa, mungkin saja, ya, sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya, terkilir, ya, atau dislokasi atau apalah, sehingga dia harus menggunakan makan pakai tangan kiri. Carikan dulu uzurnya, ya. Ternyata tangan kanannya baik-baik aja tuh, bisa megang HP itu, ya, lancar, bisa gas motor juga, ngebut lagi, ya. Berarti tangannya sehat nih, tangan kanannya. Carikan uzur yang lain, ya, carikan uzur yang lain. Kalau nggak dapat, barangkali dia punya uzur yang kita nggak tahu. Masih ganjel nih di hati, apa yang harus kita lakukan? Datangi langsung, ya. 4 mata saja. Afwan akhi, tadi kok antum di walimahan makan pakai tangan kiri, ada apa? Ternyata dia kaget, mas, subhanallah, apa iya? Nah, ternyata apa? Dia lakukan tanpa kesengajaan, ya, tanpa kesengajaan. Maka ternyata barangkali bisa ada uzur-uzur yang dia miliki tapi kita nggak tahu. Uzur itu apa, ya, kalau bahasa kitanya? Alasan, begitu, ya, alasan, ya, pemakluman, begitu, ya, buat saudara kita. Al-mu'min yatlubu ma'adzira ikhwani. Mukmin sejati adalah seorang yang pandai mencarikan uzur terhadap kesalahan saudaranya. Wal munafiqu yatlubu atharati ikhwani. Adapun orang munafik adalah orang yang senantiasa mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan saudaranya, teman-temannya, ya. Bahkan kita berusaha untuk jangan kepo lah, kalau bahasa orang sekarang gitu, ya. Kepingin tahu banget begitu kekurangan, kesalahan orang lain, ya. Para salaf, apalagi sama guru sendiri, begitu, ya. Di antara kebiasaan para salaf atau di antara salaf ada yang memiliki kebiasaan, ya, kalau mau mengunjungi gurunya dia berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma astur anni aiba syaikhi. Ya Allah, tutuplah kesalahan guruku dari diriku. Artinya kalau beliau punya salah, biarlah itu menjadi urusan beliau dengan engkau, ya Allah. Jangan sampai aku tahu, ya. Karena kalau aku punya tahu kesalahan yang bersifat pribadi, begitu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, bukan tentang akidah, bukan tentang manhaj tentunya, ya. Karena kalau sampai aku tahu, ya, beliau misalnya nggak baik sama keluarganya, kasar sama keluarganya misalnya, aku nanti jadi gimana gitu sama guruku, akhirnya aku nggak mau belajar lagi sama beliau, ya, padahal aku butuh banyak ilmu dari beliau, ya. Maka bahkan sampai sedemikiannya, ya, para salaf ketika tidak ingin tahu, ya, urusan orang lain, apalagi kesalahan orang lain, dan insya Allah lebih tenang kok, ya. Kita nggak tahu aibnya orang lain, kita nggak tahu kesalahannya orang lain, insya Allah lebih tenang, ya. Kita jadi nggak terpancing untuk ngomongin dia. Kalau ada yang ngomongin dia, kita jadi nggak nyambung karena kita nggak tahu, ya. Bahkan kita lebih mudah untuk cari uzur buat dia, lebih mudah untuk husnudzon kepada dia. Maka
Demikianlah harusnya sikap seorang teman kepada temannya. Di antaranya adalah tidak mengulik, ya, mengorek-ngorek kesalahan teman. Kalaupun qadarullah sampai berjumpa dengan kesalahan teman yang sifatnya pribadi sekali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menutupinya sambil berusaha menasihatinya. Ya, sambil berusaha menasihatinya. Dan mudah memaafkan kesalahan orang atau teman juga termasuk hal yang penting ya dalam berkawan. Karena kawan kadang kalau udah ngerasa dekat sama kita, bercandanya kadang kebablasan, ya. Bercandanya kadang kebablasan. Ya, apalagi kita orang Indonesia senang bercanda begitu ya. Kalau nggak bercanda rasanya hampa atau garing gitu ya. Suatu ketika dia bercanda dan kebablasan, ya, nggak usah terlalu mempermasalahkan atau memperpanjang masalahnya. Kalau perlu menegur ya ditegur, tapi ya sudah selesai begitu saja, nggak kelamaan, ya, tidak terlalu lama. Al-Asma'i rahimahullahu taala, ya, salah seorang ahli bijak atau ahli hikmah, pernah berkata, membawaan perkataan orang Arab dahulu, tanasa masawi al-ikhwani yadum laka wudduhum, ya, lupakanlah kesalahan teman-temanmu terhadap dirimu, apalagi kesalahan-kesalahan yang nggak sengaja. Hasilnya apa? Ya, cinta mereka akan langgeng padamu. Mereka akan terus menyayangimu. Karena kamu adalah orang yang pemaaf, ya. Karena kamu adalah orang yang mudah memaklumi, ya, mudah memberikan uzur. Di samping itu, kita pun sebagai manusia juga pasti nggak luput dari kesalahan, ya. Kita pun sebagai manusia nggak luput dari kesalahan, ya kan. Imam Ahmad pernah berkata, yang kita juga sudah sampaikan di majelis ini, kalau nggak salah bulan lalu atau bulan sebelumnya, beliau berkata, wa ma yanfa'uni an yu'adziballahu akhi bisababi. Apa untungnya buat aku ketika nanti di akhirat mendapati saudaraku dihukum oleh Allah gara-gara aku tidak memaafkan dia, ya. Apa untungnya buat aku mendapati saudaraku nanti dihukum oleh Allah di akhirat tersebabkan apa? Aku tidak memaafkannya. Gak ada untungnya sama sekali. Pahala kita nggak nambah, dosa kita nggak kurang, ya. Kemudian derajat kita nggak dinaikkan. Kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma satu, ngelihat teman kita dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu, ya, ketika memberikan maaf juga ada syaratnya. Memberikan pemakluman juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada perbaikan bagi orang yang diberi maaf. Harus ada perbaikan bagi orang yang diberikan pemakluman atau uzur tadi. Jangan sekedar memaafkan akan tapi tidak ada perbaikan, bahkan semakin menjadi-jadilah dia dalam kesalahannya, itu jangan. Ya. Itu jangan. Berikan maaf sambil lakukan perbaikan. Kalau dia ada etikat untuk memperbaiki keadaannya, kesalahannya tidak mengulangi lagi, orang seperti itu berhak untuk mendapatkan maaf dari kita. Tapi kalau diberikan maaf justru semakin menjadi-jadi, ahsannya jangan diberikan maaf sebagai bentuk tanbih, ya, sebagai bentuk peringatan buat dia bahwa dia harusnya jangan bersikap begitu. Jangan kita kasih maaf biar dia berpikir lagi kalau dia itu salah, ya, kalau dia itu harus berbenah, harus memperbaiki. Jadi orang-orang seperti inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diharamkan masuk neraka, atau neraka diharamkan menyentuh dirinya. Orang yang qarib, hayyin, layyin, sahal. Orang yang dekat dengan orang lain, ya, orangnya sangat-sangat bersahabat, ya. Orang itu senang kalau berkaitan dengan dia, ya, bawaannya enak, nyaman, seperti itulah, ya. Kemudian ramah, lemah lembut dan murah hati. Selanjutnya, setelah kita membahas bagaimana semestinya kita berinteraksi, beretika dengan tetangga atau teman, hal selanjutnya adalah yang wajib diperhatikan. Ini juga sifatnya lebih umum, ya, mencakup kedua hal yang baru kita bahas dan yang belum kita bahas, adalah berusaha menunaikan haknya orang lain atau haknya diri kita sendiri. Hak-hak yang wajib ditunaikan seorang insan sangat banyak. Di sana ada hak Allah, ada hak keluarga, ada hak diri pribadi maupun hak orang lain.
tahukah kamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya dalam sehari untuk menunaikan hak-hak tersebut? Anas bin Malik radhiyallahu taala menuturkan, ada tiga orang sahabat pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan ibadah yang beliau lakukan. Setelah diceritakan tentang ibadah beliau, mereka merasa ibadah yang mereka kerjakan masih terlalu sedikit dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun lantas berkata, alangkah jauh kedudukan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal telah diampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Seorang di antara mereka pun berkata, aku akan salat malam selamanya tidak akan tidur. Yang lain berkata, sedangkan aku akan puasa terus-menerus tanpa berbuka. Yang ketiga berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan berkata, a antumul ladzina qultum kada wa kada? Kaliankah orang-orang yang berkata begini dan begitu? Maksudnya tiga ucapan orang tadi. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan aku ini lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni asum wa uftir, tapi aku masih puasa dan kadang enggak puasa. Puasa juga berbuka puasa. Enggak puasa terus-terusan, enggak. Aku juga sholat malam, aku juga tidur malam, dan aku juga masih menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Yang tidak menyukai, tidak terima dengan dengan cara atau aturan ya dariku, bukan termasuk golonganku. Dan ini tentu peringatan besar dari Nabi SAW. Lantas apa kaitan hadis ini dengan poin menunaikan hak? Di sini ada hak yang harus ditunaikan. Di antara hak yang harus ditunaikan adalah hak terhadap badan kita. Ketika kita ajak dia puasa, lain waktu dia butuh asupan dari luar, makanankah, minumankah, nutrisikah, dan lain sebagainya. Itu badan punya hak. Dia harus dijaga karena badan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat badan, nikmat fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan menjaganya. Kamu puasa silahkan, tapi jangan sampai enggak puasa. Ya. Makanya seafdal puasa setelah Ramadan adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Gimana caranya? Sehari berpuasa, sehari tidak puasa. Bikin apa namanya itu? Selang-seling. Ya, itu yang udah paling mentok. Ya, nggak ada yang namanya puasa dahar, puasa sepanjang tahun, nggak ada. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, walaupun kamu sholat malam, ya, usahakan juga tetap tidur malam. Ya. Usahakan juga tetap tidur malam karena badan butuh istirahat. Dan besok masih ada kewajiban yang harus kamu tunaikan. Kamu harus bekerja, kamu harus mencari nafkah, kamu harus membimbing keluargamu. Kalau malamnya kamu habiskan melek, pasti kamu siangnya akan lemas, ya, akan kehilangan tenaga karena kamu kurang istirahat, hingga kewajiban yang lain ya terbengkalai. Dan sholat malam hukumnya sunnah. Sementara bekerja mencari nafkah hukumnya apa? Wajib, ya. Jangan sampai gara-gara mengerjakan yang sunnah, yang wajib jadi terbengkalai, jangan sampai. Ya, kita harus bisa meletakkan skala prioritas. Ya, memang sholat malam luar biasa fadilahnya, akan tetapi betapapun besar fadilahnya, sunnah tetaplah sunnah, tidak pernah bisa menandingi hal yang bersifat wajib, ya, tidak pernah bisa menandingi hal yang bersifat wajib. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Ya, tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dibandingkan ketika dia melakukan suatu hal yang kuwajibkan kepadanya. Ya. Kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amali yang berhukum sunnah, lengkapi dulu yang wajib-wajibnya, ya. Yang wajib-wajib dilengkapi, kemudian kita menambah kualitas dan kuantitas dengan melaksanakan yang sunnah. Urut-urutannya seperti itu. Ya, wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
dan hambaku ini akan terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan hal-hal yang nawafil, hal-hal yang bersifat sunnah atau anjuran, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Maka sebelum kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, laksanakan yang wajib-wajib. Atau ketika kita harus memilih mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita dahulukan, apakah yang wajib ataukah yang sunnah, maka kita dahulukan yang wajib, ya, karena wajib itu sifatnya harus, tidak bisa tidak. Maka inilah ya kaitan antara bab ini dengan hadis yang dicantumkan di sini, bahwasanya kita wajib menunaikan hak. Di antara hak yang wajib ditunaikan adalah hak raga kita, ya, hak fisik kita. Begitu juga nanti hak-hak orang-orang yang di sekitar kita, ya, entah pasangan kita, entah orang tua kita, entah anak-anak kita, entah tetangga kita, masing-masing punya hak, ya. Salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ana lupa namanya, Abu Dzar atau siapa yang dimaksud dalam kisah ini, luar biasa sekali dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sampai dikeluhkan oleh istrinya, ya, sampai dikeluhkan oleh istrinya. Karena apa? Jadi kayak mengabaikan keluarganya, mengabaikan istrinya, mengabaikan anaknya. Kemudian dinasihati oleh sahabat yang lain, ya, dengan mengingatkan bahwasannya masing-masing itu punya hak. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu, dan tunaikanlah masing-masing haknya semua, ya. Semua tunaikan haknya masing-masing. Badan kita punya hak, ya, pasangan kita punya hak, orang tua punya hak, anak kita punya hak, tetangga kita punya hak, dan seterusnya. Jangan sampai kita melupakan satu pihak, ya, kemudian berfokus pada satu pihak saja, sementara yang lain juga wajib untuk kita, haknya kita tunaikan. Berikutnya, keberanian dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keberanian yang mengagumkan dan tiada tandingannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan kalimatullah taala. Beliau mempergunakan nikmat Allah taala yang dicurahkan atas beliau pada tempat yang semestinya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengungkapkannya dalam sebuah hadis, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun biyadihi illa an yujahida fi sabilillah, wala daraba khadiman wala imra'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya kecuali dalam momen jihad fi sabilillah, ya. Beliau tidak pernah memukul pembantu, beliau juga tidak pernah memukul wanita. Pembantu saja tidak pernah dipukul, apalagi anak-anak, ya. Walaupun ada pembolehan memukul anak misalnya atau istri misalnya, ada pembolehan, ada aturan seperti itu, ya, darban ghairu mubarrih, ya, tapi pukulan yang tidak melukai, tidak menimbulkan cacat, ya, apalagi menyebabkan pada kematian, ya, tidak demikian. Pukulannya sekedar gertakan saja, ya, kalau memang sudah tidak bisa dibicarakan, ya, dinasihati dengan lisan, dengan omongan, maka barangkali sesekali butuh pukulan, akan tapi sekali lagi pukulan yang tidak melukai, apalagi membuat cacat, apalagi menyebabkan pada kematian. Itu sudah jalan terakhir. Selama cara-cara lain atau jalan-jalan yang lain masih bisa ditempuh, jalan hikmah yang lain masih bisa diambil, ambillah jalan yang lain itu. Jangan tergesa-gesa melayangkan pukulan kepada mereka, apalagi anak-anak, ya, yang akan menimbulkan trauma. Gak mustahil apa yang kita lakukan kepadanya akan dia lakukan juga kepada anaknya nanti, istrinya nanti, atau orang-orang yang di sekitarnya, ya. Dan insyaallah, ya, bapak-bapak sudah paham hal semacam ini, tinggal kita laksanakan saja, ya, tinggal kita laksanakan saja. Walam ra'atan, tidak juga pernah memukul wanita, apalagi istri. Walaupun ada pembolehannya dalam syariat itu tadi catatannya, akan tapi kalau bisa dihindari, ya hindari, tempuh jalan lain yang lebih hikmah, ya. Insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya, nasihat kita pun akan sampai kepadanya. Dan di antara hal yang jangan sampai kita lupakan ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, jangan cukupkan nasihat saja, akan tetapi juga doakan
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hatinya supaya mau menerima nasihat yang baik. Ya. Diskusi, ya, tukar pikiran, ngobrol, itu cara-cara yang sebenarnya bisa kita tempuh untuk menyisipkan nasihat, ya. Sebagaimana ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk dibolehkan melakukan perbuatan zina, ya. Ini kan minta izin yang agak aneh, ya, bukan agak aneh, aneh malah ya sebenarnya. Ya, si pemuda itu benar-benar udah sangat berhasrat sekali sampai dia memberanikan diri untuk minta izin kepada Nabi SAW, tapi dia sebenarnya masih takut dosa, makanya dia minta izin, ya. Kemudian Nabi SAW tidak serta-merta menggertak pemuda itu, ya, memaki-makinya, menyalah-nyalahkannya, ngaco kamu misalnya kayak begitu, ya, apa-apaan sih masa minta izin kayak begini, kayak nggak ada urusan lain yang lebih penting, nggak digitu-gitukan, ya. Apa oleh Nabi SAW diapakan? Ini pemuda ini memang berarti sudah benar-benar sudah bergejolak, ya, keinginan dia untuk melakukan itu, akan tapi dia masih ingat Allah, masih takut Allah, makanya dia minta izin. Jadi dia apresiasi, ya. Ya, sisi baiknya ini dia apresiasi, yaitu apa? Dia masih takut Allah, oleh karenanya dia masih minta izin kepada Nabi SAW. Diajak ngobrol, diajak diskusi oleh Nabi SAW. Atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ibnatik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Apakah kamu suka jika ibu kamu dizinai oleh orang? Apakah kamu suka jika putrimu nanti dizinai oleh orang? Apakah kamu suka jika bibimu atau saudarimu juga dizinai oleh orang? Berulang kali pemuda tadi menjawab iya atau tidak. Tidak suka, tidak suka, tidak suka. Wa kadzalikan nas. Begitu juga orang-orang. La yuhibbuna li ummahatihim wala li banatihim wala li akhawatihim wala li khalatihim wala li ammatihim. Orang-orang juga enggak ada yang suka kalau ibunya kamu zinai. Coba kamu zinai ibunya, anaknya tahu, anaknya suka enggak? Enggak suka. Atau kamu menzinai putri seseorang, bapaknya tahu, bapaknya terima enggak? Enggak akan terima. Kamu zinai seorang wanita, abangnya tahu, abangnya bakal terima diam aja? Enggak akan. Ya, semua orang juga enggak akan ada yang suka sama seperti kamu. Oh, dia baru paham. Oh, ternyata perbuatan zina itu sebegitu, ya, menjijikkannya. Hingga akhirnya dia pun tidak memiliki lagi hasrat untuk melakukan perbuatan zina. Dan di akhir nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau pegang dada pemuda tadi seraya berdoa, Allahumma ighfir lahu dzambah wa tahhir lahu qalbah wahsin lahu farjah. Ya Allah, ya, ampunilah dosa pemuda ini, ya, bersihkanlah hati pemuda ini dan jagalah kehormatan pemuda ini. Coba kalau ada yang nasihatin kita dengan cara kayak begitu, tersentuh nggak kita? Tersentuh, ya. Cara yang subhanallah luar biasa agung, luar biasa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihat. Ya, diajak berpikir pelan-pelan, menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan. Udah paham salah, nggak diketawain, ya, nggak malah direndahkan. Akan tapi apa? Didoakan. Nah, orang yang dinasihati dengan cara seperti ini, insya Allah dia akan berpikir, oh ternyata bapakku beneran ingin kebaikan buat aku, ya. Oh ternyata suamiku beneran ingin kebaikan buat aku, bukan cuma sebatas menjaga gengsinya di depan kawan-kawannya, enggak. Akan tapi beneran beliau ingin yang terbaik buat aku. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya, orang yang kita nasihati pun insya Allah akan lebih mudah membuka hatinya untuk menerima nasihat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara bukti keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kegigihan beliau dalam mendakwahkan agama Islam seorang diri menghadapi kaum kafir Quraisy dan pemuka-pemukanya sendirian, ya. Yang masuk Islam awal-awal pun baru sedikit. Yang kita ingat paling hanya Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sisanya ya sedikit. Itu juga orang-orang biasa, bukan pemuka atau tokoh, ya, nggak punya power apa-apa di tengah masyarakat, biasa aja. Akan tapi beliau nggak nyerah, ya, walaupun yang awal-awal yang menerima dakwah beliau orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit. Itu jelas menunjukkan kegigihan beliau. Beliau nggak nyerah, ya, beliau tidak menyerah. Demikian juga keteguhan beliau di atas keyakinannya tersebut hingga Allah menurunkan pertolongannya. Beliau teguh sekalipun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau sudah dilakukan.
intimidasi sudah, ya. Kemudian diboikot juga sudah. Diapakan lagi? Dicaci maki sudah, difitnah sudah, ya. Disakiti fisiknya sudah. Bahkan uji coba pembunuhan juga sudah beliau alami belum? Sudah. Kapan peristiwa itu terjadinya? Menjelang hijrah, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah. Beliau perintahkan Ali radhiyallahu taala anhu untuk apa? Menggantikan beliau di tempat tidurnya. Itu kan pemuda-pemuda pilihan yang dipilih untuk mengeksekusi beliau kan sudah siap mereka semua tuh, ya. Atas usulan dari syaitan yang menjelma pada fisik seorang kakek tua yang mengusulkan untuk pilih seorang pemuda terbaik dari masing-masing kabilah. Kalau begitu keadaannya yang kemudian nanti masing-masing pemuda tadi akan, ya, mengeksekusi Muhammad dalam satu kesempatan saja hingga, ya, semua memikul kesalahannya. Kalau demikian keadaannya, nanti keluarga Muhammad tidak akan bisa menuntut balas dendam karena terlalu banyak dan tidak diketahui siapa yang persisnya melakukan pembunuhan. Itu sudah dialami oleh Nabi SAW, ya. Tapi beliau juga tidak menyerah dalam dakwahnya. Bahkan tawaran, ya, negosiasi dari orang-orang Quraisy, ya, untuk Nabi SAW dijadikan sebagai pemimpin mereka, diberikan harta yang Nabi inginkan, dinikahkan dengan wanita yang Nabi inginkan, Nabi tolak juga. Ya, ada lagi tawaran untuk tukeran keyakinan dari orang-orang kafir Quraisy, ditolak oleh Nabi SAW hingga turun surah Al-Kafirun. Ya, pokoknya Nabi SAW sudah lebih daripada cukup, ya, hal-hal yang membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat teguh dalam berdakwah, ya, enggak cengeng, enggak mudah putus asa, ya, enggak baperan kayak orang sekarangan. Baper itu apa? Kebawa perasaan, ya. Begitu dakwahnya atau nasihatnya diabaikan, langsung mutung misalnya, ya, langsung ngambek, enggak mau dakwah lagi, enggak mau nasihati lagi, enggak mau amar ma'ruf lagi dan lain sebagainya, enggak kayak gitu, ya. Maka kita contoh Nabi SAW, beliau orang yang terbaik dalam berdakwah dan menyampaikan dakwah. Ternyata masih saja ada yang menolak dakwahnya. Apakah kita salahkan beliau? Enggak, beliau enggak salah. Apakah kita mau salahkan cara dakwah yang beliau bawakan? Enggak juga. Yang salah siapa? Mereka-mereka yang enggak mau menolak dakwah Nabi menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menurunkan pertolongannya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Jika datang, ya, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kemenangan, dan kamu akan menyaksikan manusia masuk Islam dalam berbondong-bondong. Naam. Beliau tidak pernah mengeluh atau berkata, tidak ada yang sudi menyertaiku, sedangkan orang-orang semuanya memusuhiku. Enggak pernah, ya. Beliau terus maju sekalipun banyak yang menentang, ya, banyak yang menolak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau subhanallah orang yang sangat totalitas dalam menyampaikan kebaikan, bahkan sampai memberatkan diri beliau sendiri, ya. Sahabat itu awal-awal sangat semangat sekali belajar agama. Ada apa konsul kepada Nabi, ada apa konsul kepada Nabi, terus dan sering sekali, hingga sampai sangat melelahkan Nabi SAW. Nabi kan seorang manusia, bisa juga lelah, tapi Nabi SAW tidak menolak setiap konsultasi yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa taala tentu paham bahwa nabinya ini butuh istirahat, ya. Nabinya juga bisa lelah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, selamatkan begitu nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kepungan konsultasi para sahabat. Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk bersedekah sebelum berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jika kalian hendak berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah sedekah terlebih dahulu sebelum kalian konsultasi. Mulai berangsur-angsur mereda para sahabat enggak konsul kepada Nabi. Karena apa? Mayoritas sahabat kondisi ekonominya apa? Lemah, ya. Tapi keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala cabut hukum kewajiban sedekah itu, jadi enggak wajib lagi. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah fa illam taf'alu wa taballahu alaikum wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Apakah kalian merasa berat untuk menunaikan sedekah sebelum kalian berkonsultasi kepada Nabi SAW? Kalau memang iya, Allah maafkan kalian. Sekarang gak wajib sedekah lagi. Yang mau konsultasi silahkan konsultasi. Apa hikmahnya? Sahabat jadi paham bahwa walaupun semangat, hendaknya jangan malah kesemangatannya itu merepotkan Rasulullah SAW, memberatkan Rasulullah SAW. Bagaimanapun Rasul tetaplah seorang manusia yang bisa capek, yang bisa lelah secara fisik. Akan tapi beliau kenyataannya tetap tidak menolak ya kebutuhan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Akan tetapi beliau bersandar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap meneruskan perjuangan dakwah beliau. Bahkan sampai menjelang wafat pun beliau masih berdakwah. Ya, beliau masih mendakwahkan Islam yang kaitannya dengan masalah tauhid. Apa hadisnya itu? La'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, mereka jadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini menjelang wafat ya, beliau masih sempatkan untuk mendakwahi manusia pada saat itu. Beliau adalah seorang pemberani, sangat teguh dalam memegang dan melaksanakan pendirian. Ketika orang-orang lari bercerai-berai, tunggang langgang, beliau tetap teguh bagaikan karang. Contohnya dalam peristiwa Hunain. Ya, dalam peristiwa Hunain, beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh mayoritas pasukannya karena teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap ujub sebagian mereka. Sebagian mereka berkata, lan nughlabal yawma an qillah. Pada hari ini kita tidak akan kalah melawan pasukan musuh yang jumlahnya lebih sedikit. Kepedean jadi dengan dengan jumlah pribadi yang lebih besar. Ternyata ucapan ini menjadi awal mula datangnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Di mana ternyata saat sahabat memasuki lembah Hunain, pasukan musuh sudah lebih dulu siap di sana. Begitu pasukan sahabat atau kaum muslimin memasuki lembah Hunain, serta merta saja pasukan musuh menghujani mereka dengan anak panah dari atas. Kocar kacir enggak kira-kira? Kocar kacir pasti ya, tunggang langgang. Ya kan, tapi Nabi SAW tetap teguh dan beberapa sahabat yang menyertai beliau, dan beliau mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana Muhammadun ibnu Abdul Muttalib. Ya, aku adalah benar-benar nabi, tidak ada kebohongan, bukan seorang pembohong. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Ya, beliau teguh walaupun sebagian besar para mujahidin saat itu lari tunggang langgang ya, karena datangnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam peristiwa Hunain. Walaupun akhirnya tetap menang ya, didatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira selama beberapa tahun. Kala itu beliau belum merasakan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, belum memerangi beliau. Kaum kafir itu tidak menembakkan sebatang anak panah pun dari busurnya kecuali setelah beliau menyebarkan akidah tauhid dan memerintahkan beliau untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah semata. Beliau sangat mengherankan ucapan kaum kafir sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Nabi SAW ya, padahal awalnya beliau adalah orang yang sangat aman begitu ya dari gangguan orang-orang kafir. Enggak pernah diganggu, enggak pernah direndahkan, ya bahkan mendapatkan julukan yang sangat luar biasa mengagumkan dari orang-orang kafir. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin ya. Tapi begitu beliau mendakwahkan tauhid, semua itu berubah dan berbalik 180 derajat. Ya, yang tadinya pujian menjadi celaan, yang tadinya sanjungan menjadi gangguan. Beliau enggak merasa kaget dengan semua perubahan itu. Dulu orang-orang tuh baik sama saya, kok sekarang jadi kayak begini. Dulu orang-orang tuh nyanjung saya, kok sekarang malah musuhin saya. Enggak ada rasa kaget begitu, biasa aja. Beliau paham bahwasanya segala gangguan, rintangan yang beliau jumpai dalam menyampaikan dakwah tauhid merupakan hal yang bersifat sunnatullah, yang pasti terjadi. Dan yang beliau alami bukanlah suatu hal yang baru pertama kali dialami oleh seorang utusan Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu fi sabili hatta atahum nasruna." Dan sungguh utusan-utusan sebelum kamu juga didustakan oleh kaumnya sendiri. Mereka juga mendapatkan gangguan-gangguan dari kaumnya sendiri. Tapi fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Akan tapi mereka tetap sabar atas gangguan itu, atas kedustaan-kedustaan kaumnya itu, sampai akhirnya datang pertolongan dari kami. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga sebagai penghibur, pelipur lara buat Nabi SAW, agar beliau tidak merasa sedih, tidak merasa sendiri dalam mengemban dakwah, ya. Ini juga tentu buat kita tentu punya objek dakwah masing-masing. Minimal objek dakwah kita masing-masing adalah keluarga. Yang masih berjuang mendakwahi orang tuanya, tetaplah berjuang, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, kebijakan. Jangan tergesa-gesa dan jangan mudah-mudah memvonis orang tua, apalagi atau masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketidaksolehan anak-anaknya. Tetaplah dakwahi mereka. Atau mungkin pasangannya sendiri, suami diuji dengan kelakuan sang istri, atau si istri juga diuji dengan kelakuan si suami. Enggak mustahil. Masing-masing kita punya objek dakwah sendiri-sendiri, yang minimalnya adalah keluarga. Minimalnya adalah keluarga, hingga hal-hal semacam ini wajib untuk kita pahami agar supaya kita tidak mudah menyerah dalam menasehati mereka, dalam mendakwahi mereka. Inna quluba bani Adam baina isbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati Bani Adam itu ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Senakal apapun anak, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, enggak ada yang mustahil dia jadi anak yang soleh, ya. Sekeras apapun orang tua untuk mau menerima dakwah sunnah, kalau Allah sudah balikkan hatinya, tidak ada yang mustahil. Maka itu tadi, ketika kita menasihati seseorang, mendakwahi seseorang, jangan lupa juga panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah mereka untuk bisa menerima nasihat dari kita atau nasihat dari orang lain. Beliau adalah seorang, ini tadi sudah, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ini Nabi ya heran kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mengakui bahwa yang menciptakan mereka dan alam semesta ini adalah Allah, yang mengaruniakan mereka segala nikmat, penglihatan, pendengaran, lisan dan seterusnya adalah Allah. Siapa yang menghidupkan orang yang mati, yang mematikan orang yang hidup, mereka juga mengatakan Allah. Akan tetapi mereka tidak mau juga beriman. Maka Nabi SAW heran kepada sikap orang-orang kafir Quraisy. Sekalipun heran, itu tidak membuat beliau patah arang, ya, tidak membuat beliau putus asa untuk terus menyampaikan dakwah beliau kepada orang-orang tersebut. Sementara itu, mereka menjadikan sesembahan atau berhala-berhala sebagai perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, ya, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk menjadikan kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syubhatnya orang-orang musyrikun zaman dulu ternyata masih sama seperti syubhatnya orang-orang musyrikin zaman sekarang. Ya, kalau ditanya kenapa kalian menyembah kubur, mereka enggak akan mengatakan kami menyembah kubur. Yang mereka katakan apa? Ini cuma sebatas perantara agar kami menjadi lebih dekat dengan
Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik yang di luar Islam juga sama. Ya. Yang bikin patung ini patung itu, mereka enggak mau mengakui mereka nyembah itu. Tapi mereka mengakuinya bahwa patung-patung itu cuma sebatas perantara. Tapi ini tetap saja dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembahan terhadap berhala tadi. Tetap dikategorikan sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Alasan yang sama, syubhat yang sama berulang dan hasilnya pun sama, tetap tidak bisa diterima. Ya, tetap tidak bisa diterima karena ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lewat perantara, ya. Tidak lewat perantara. Lantas bagaimana kaitannya dengan masalah bertawassul, berperantara dalam berdoa? Jawabannya masyru', disyariatkan, akan tetapi dengan apa? Syarat, ya. Akan tetapi dengan syarat, tidak serta-merta masyru' terus bebas mau tawasul dengan siapa saja, dengan apa saja, tidak demikian. Ya, tetap dengan syarat. Di antara syarat yang harus dipenuhi, yang pada intinya umumnya kembali kepada syarat ini, hendaknya tawasul yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Tawasul kepada atau dengan doa orang soleh yang masih hidup, boleh tidak? Boleh, ya. Orang itu masih hidup, terhubung, ya, komunikasi dengan kita. Artinya kalau kita nggak sedang bersama dia di satu tempat, atau tidak terhubung by phone misalnya, kita sampaikan, Ustadz, insya Allah pekan depan Ana mau gelar hajatan nikahan anak pertama, ya, tolong doakan mudah-mudahan acara lancar, pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Orangnya soleh insya Allah, terhubung juga dengan kita, masih hidup pula. Itu syarat yang pertama. Sebagaimana hal ini sering dilakukan oleh para sahabat, ya, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta tolong doakan ini, minta tolong doakan itu. Saat itu beliau masih hidup dan beliau pasti soleh, ya. Tapi begitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tidak ada lagi yang bertawasul dengan beliau. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjadi khalifah, ya, Umar dan para sahabat melaksanakan salat istisqa, dan Umar mengatakan, ya Allah, kunna natawassalu bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, fal ana natawassalu bi ammi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui perantara nabimu saat beliau masih hidup, akan tapi kami sekarang, ya, berdoa kepadamu berperantara lewat paman nabi kamu yang masih hidup, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, yang pertama, doa orang soleh yang masih hidup dan terhubung dengan kita. Atau yang berikutnya juga tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana tawasulnya 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya, ada yang tawasul dengan apa tuh, baktinya kepada orang tua. Ada yang tawasul dengan sifat amanahnya kepada pekerjanya, yang bahkan bayaran pekerjaannya itu dikembangkan, dibesarkan dan seterusnya. Ada yang bertawasul dengan Allah karena rasa takutnya kepada Allah saat hendak melakukan zina, ya, bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan asmaul husna juga boleh, ya. Intinya azan ini. Tapi kita sampai di sini, ya, pada halaman 103 tentang masalah tawasul, ya, tentang masalah tawasul. Tapi ada pertanyaan masuk dari jamaah sekalian. Apakah yang pertama, apakah berdosa jika tidak memaafkan orang yang telah minta maaf kepada kita karena berbuat kesalahan kepadanya berulang kali? Gimana nih? Yang salah siapa jadinya? Kita atau dia nih? Apakah berdosa jika tidak memaafkan orang yang telah meminta maaf karena telah berbuat kesalahan kepadanya berulang kali? Kepada kita kali maksudnya, Dok, ya? Nomor 1 tuh. Karena dia telah berbuat kesalahan kepada kita, gitu ya, berulang kali. Tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Kenapa? Karena kita juga diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaafkan. Bahkan untuk membalas pun kita diberikan hak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan balasan keburukan adalah keburukan yang sepadan. Syaratnya itu, ya, sepadan, enggak boleh kelebihan, ya. Dikatain misalnya apa, dikatain apa misalnya, wedus kamu begitu misalnya, boleh balas? Boleh, tapi wedus juga aja, jangan tambahin wedus gembel gitu, ya.
Kelebihan satu kata kita, yang tadinya kita dizolimi berubah kita jadi orang yang zolim, ya. Dikasih pilihan, nggak maafkan boleh, balas juga boleh, tapi yang paling utama adalah memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan terhadap orang yang zalim tadi, dinasihati dan seterusnya, maka ganjarannya akan dikembalikan kepada Allah. Terserah Allah yang ngasih balasan seberapa banyaknya tanpa batas, ya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, jawabannya boleh, walaupun ada yang lebih bagus, ada yang lebih utama, ya. Ada yang lebih utama, yaitu memberikan maaf. Boleh-boleh saja, tidak berdosa. Sebenarnya apa yang salah? Ini dia nih. Jika dijumpai dalam realita yang ada, akhlak seorang yang sudah ngaji sunnah kok malah jadi nggak lebih bagus ketimbang dulu belum ngaji, entah kepada orang tuanya, entah kepada tetangganya, atau bahkan kepada asatidahnya, ya. Apa masalahnya? Di antara masalahnya adalah kesemangatan yang over, ya, terlalu kebablasan, hingga akhirnya dia ingin ideal kepada semua orang. Misalnya begini, yang namanya orang itu harusnya begini, maka dia terapkan keharusan itu, idealisme itu kepada orang lain, ya. Tapi begitu dia memperlakukan dirinya sendiri, dia nggak pakai idealisme itu, dia pakai, atau dia lebih realistis. Ya namanya saya juga baru hijrah, maklum lah. Sama dirinya dia mau memaklumi, giliran sama orang lain dia nggak mau kasih maklum, ya. Jadi gimana mudahnya? Idealis terhadap orang lain, realistis sama diri sendiri, ya. Gitulah kurang lebih kira-kiranya. Idealis sama orang lain, sama orang lain sakleknya bukan main, nggak ada ampun lah pokoknya, begitu, ya. Tapi begitu kepada diri sendiri banyak ngasih ampun, banyak ngasih pemakluman. Harusnya kan nggak gitu. Diri kita ini tanpa dikasih pemakluman udah nyari banyak pemakluman sendiri dia. Makanya harusnya dibalik. Sama diri sendiri itu idealis, ya. Saklek kaku boleh sama diri sendiri, tapi realistislah sama orang, ya. Realistislah sama orang. Nabi SAW, ada seorang ibu yang nangis di kuburan anaknya, ya. Kemudian diingatkan untuk sabar, ibu itu malah apa? Marah. Ilaika anni, tinggalkan aku. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tidak tertimpa musibah yang sekarang sedang menimpaku. Nabi realistis aja, ya udah, ini orang lagi kena musibah. Apalagi ibu-ibu. Sama Nabi apakah langsung ceramah, kamu nih gini-gini macam-macam, saya ini Nabi dan Rasul? Enggak. Oleh Nabi diapakan? Ditinggal langsung. Kenapa? Karena Nabi paham kondisi psikologis ibu ini sedang tidak tenang kondisi kejiwaannya, ya. Ada lagi orang Arab Badui yang pipis di masjid, buang air kecil di masjid. Nabi maklumi dulu, ya. Nabi maklumi terlebih dahulu. Tapi di suatu kondisi kita memang harus idealis. Kepada siapa? Kepada yang sudah paham tapi nekat melakukan kesalahan, ya. Adapun mereka-mereka yang belum paham apalagi atau yang masih belajar, kita lebih realistis lah, lebih fleksibel dalam bersikap kepada mereka. Ya namanya saja mereka belum paham, atau namanya saja mereka baru belajar. Sehingga apa? Dengan hal-hal semacam ini harapannya tidak melahirkan sikap-sikap yang negatif kepada orang-orang sekitar saat kita sudah ngaji. Ya, ini pertanyaan subhanallah bagus banget, ya. Sebenarnya apa yang salah, ya? Orang kok kalau udah ngaji sikapnya malah nggak lebih baik kepada orang sekitarnya, malah justru lebih buruk. Bisa jadi itu kesemangatan yang over, yang terlalu berlebih, ya, terhadap memperbaiki orang lain. Ya, dia terlalu sangat-sangat saklek idealis kepada orang lain, tapi dia, ya, begitu longgar kepada dirinya sendiri, ya. Dan gak jarang kesemangatan ini jadi bumerang buat kita. Makanya yang namanya kesemangatan itu harus dipandu selalu dengan ilmu. Ya tadi kan ada 3 orang yang semangat tuh. Yang pertama pengen apa tadi? Puasa terus, ya, nggak akan buka. Yang kedua pengen apa? Sholat malam terus, nggak tidur. Yang ketiga nggak pengen menikah, fokus ibadah. Itu kan semangat. Tapi apakah semangat saja cukup? Jawabannya tidak. Harus dibimbing dengan ilmu. Ada seorang pemuda juga, seorang yang luka di kepalanya, mengalami kondisi junub, ya. Tanya teman-temannya, apakah saya dapat keringanan untuk tidak mandi karena kondisi saya sakit? Teman-temannya menjawab, enggak, kamu tetap harus mandi. Ternyata apa? Meninggal.
Ya, Nabi SAW mengatakan qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al ayyi su'al. Ya, sungguh mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka semua. Kenapa mereka tidak bertanya? Kalau mereka enggak tahu, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, ini seringkali menimpa atau ya menjangkiti kita-kita yang modalnya semangat saja, tidak benar-benar memiliki ilmu yang memadai, ya, hingga akhirnya terlalu mudah ya bersikap kaku terhadap orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi barangkali dari bapak-bapak yang langsung hadir di tempat ini, silakan. Monggo. Ada yang mau bertanya langsung? Cukup sih. Nggak ada ya? Taib, alhamdulillah sudah masuk zuhur juga sepertinya ini, atau mau masuk zuhur. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi mungkin pertemuan terakhir dengan kitab ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita semua lebih baik lagi setelah kajian ini di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.